Kabarna, Damang, kembali lagi bersama saya Dharma. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Pamphiliops 28 yang dirilis pada tahun 2016. Film ini diambil dari kisah nyata yang mengisahkan tentang 28 orang tentara Uni Soviet. Mereka harus melawan puluhan tank milik Nazi yang dikenal dengan Battle of Moscow. Oke lah, tanpa banyak spoiler di early, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini berlatar belakang pada tahun 1941. Para tentara Uni Soviet sedang berunding membicarakan pertempuran melawan Nazi. Seorang letnan sedang menggambar tank dan memperlihatkan pada prajurit yang lain. Ia menjelaskan kalau tank tersebut bisa menyeberangi danau dan bobotnya hampir 60 ton. Ia juga menjelaskan secara detail tentang tank tersebut pada prajuritnya. Lalu si letnan itu mengambil sebuah bom molotov yang akan digunakan untuk melawan tank Nazi. Ia juga memerintah salah satu prajurit yang bernama Ivan Moskalanenkov, anjing susah ngaran Rusia, neangan bahan-bahan untuk membuat replika sebuah tank yang akan digunakan sebagai alat latihan. Setelah mendapatkan bahan itu, mereka mulai bergotong royong membuat tank tiruan. Akhirnya setelah beberapa lama, tank tiruan pun jadi. Mereka langsung menggunakannya untuk berlatih. Letnan berkata, mereka harus melemparkan molotovnya dengan tepat dan tidak boleh telat sedikit pun. Karena jika telat, bomnya akan ngebeleduk di tempat. Ia juga berkata agar menggunakan bomnya sebaik mungkin. Di sisi lain terlihat para petinggi sedang mengadakan rapat. Sang kapten menjelaskan bahwa mereka akan melawan 4 divisi tank dan 3 divisi infanteri. Ia juga menjelaskan jalan yang kemungkinan akan digunakan tentara Jerman menuju Moskow. Si kapten itu berkata misinya adalah menghentikan musuh agar tidak memasuki kawasan Polokanskoye yang berjarak 10 km dengan kota Moskow. Karena itulah mereka harus berjuang sekuat mungkin agar tentara Jerman tidak memasuki kawasan tersebut. Mereka pun langsung mempersiapkan semua perlengkapan dan kebutuhan. Sebelum berangkat ke lokasi, mereka berkumpul dan sang kapten memberikan sedikit motivasi agar para prajuritnya semangat. Ia juga membagi tentaranya menjadi 2 divisi. Divisi senapan 316 akan ditempatkan di sisi kanan dan 50 tentara ditempatkan di sisi kiri belakang. Setelah mendapatkan arahan, mereka pun pergi menuju lokasi. Setelah sampai di lokasi, tanpa beristirahat atau ngopi heula, mereka langsung menggali parit dan mempersiapkan semuanya sampai pagi hari. Mereka harus mempersiapkan semuanya sebelum tentara Jerman datang. Setelah bekerja semalaman, akhirnya parit pun jadi dan semua senjata sudah siap di tempatnya. Singkat cerita, malam pun poek. Seorang komisaris politik yang bernama Vasily Klochikov melapor pada markas kalau sampai saat ini musuh belum terlihat. Pihak markas memerintahkan mereka untuk berhati-hati dan akan mengirimkan komandan artileri. Di sisi lain terlihat para tentara Jerman sedang bersiap untuk menyerang tentara Uni Soviet. Ternyata mereka sudah tahu kalau sudah ada pasukan Uni Soviet yang di lokasi. Maka dari itu mereka menyiapkan senjata semacam bebeledugan untuk menembak pasukan Uni Soviet. Tentara Uni Soviet hanya bisa muyung saat tembakan menghujani mereka. Setelah dirasa sudah cukup aman, pasukan Jerman mulai maju dan memasuki kawasan Uni Soviet. Mengetahui hal tersebut, pasukan Uni Soviet langsung bersiap di posisinya masing-masing. Setelah mendapatkan koordinat musuh, tim artileri Uni Soviet mulai menembaki pasukan Jerman.
взрыватель осколочный. Гранаты, взрыватель осколочный. Заряд второй основной на... 22 левее 011. Да. По-другому. Karena kewalahan, pasukan Jerman meminta bantuan udara. Setelah beberapa saat, akhirnya angkatan udara sampai dan langsung membantu mereka. Kemudian, Komandan Artileri Uni Soviet menghubungi kapten yang berada di markas pusat. Ia berkata kalau tidak bisa ngebantuan lagi karena sudah ada pasukan udara Jerman yang akan menyerang mereka. Setelah beberapa saat, pasukan Jerman mulai terlihat. Tentara Uni Soviet langsung menembaki mereka dengan tanknya. Akhirnya tentara Uni Soviet berhasil melumpuhkan beberapa tank Jerman. Tank dan pasukan Jerman yang tersisa memilih mundur untuk merencanakan strategi baru. Klonchkov langsung melaporkan pada kapten yang berada di markas pusat bahwa mereka berhasil melawan pasukan Jerman. Kapten memerintahkan mereka untuk tetap berhati-hati, jaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan. Blok! Дорогой мой, Ia memerintahkan mereka untuk tetap waspada karena serangan kedua pasti akan lebih dahsyat. Dan benar saja, pasukan Jerman kembali menyerang tentara Uni Soviet dengan senjata yang lebih banyak. Kali ini serangan pasukan Jerman lebih akurat. Karena itu, tentara Uni Soviet banyak yang terluka, bahkan meninggoy. Sementara pasukan Jerman mulai memasuki kawasan Polokan Square dengan personil dan tank yang lebih banyak. Dan kini hanya tersisa 28 tentara yang selamat. Sekarang, mereka hanya memiliki 1 artileri, 2 senapan anti-tank, 1 machine gun, dan beberapa bedil angin. Mereka mencoba meminta bantuan, namun markas pusat tidak bisa memberikan bantuan. Pihak markas memerintahkan untuk terus berjuang, walaupun dengan pasukan dan senjata seadanya. Lalu Klonchkov dan pasukannya bersiap-siap dengan menggunakan senjata seadanya dan bom molotov yang kita lihat di awal film. Kini mereka akan berjuang sekuat tenaga melawan pasukan Jerman yang jumlahnya beda jauh dengan mereka. Salah satu tentara bernama Daniel berdoa agar diberi kekuatan, ketabahan, serta dilancarkan rezekinya. Terlihat pasukan tank Jerman sudah nyamperkan mereka. Adegan baku tembak pun tak terhindarkan. Nying seru sih ya, asli. Ya, walaupun dengan jumlah tentara yang sedikit dan senjata seadanya, pasukan Uni Soviet mampu melawan pasukan Jerman. Karena jumlah tank dan pasukan Jerman yang banyak, akhirnya mereka mulai kehabisan amunisi namun tetap berjuang.
Hingga sampai amunisi mereka benar-benar habis dan tentara lain sudah gugur, kini tentara yang tersisa hanya bisa nyumput di parit tersebut dan berpasrah pada Yang Maha Kuasa. Mereka menggunakan barang yang ada sekitar untuk dijadikan senjata. Pasukan Jerman pun mulai mendekati parit, namun tiba-tiba Daniel dengan mesin gunnya berhasil menghabisi pasukan Jerman. Melihat hal tersebut, pemimpin Jerman memutuskan untuk mundur karena ia berpikir masih banyak tentara Uni Soviet yang di sana. Akhirnya pasukan Uni Soviet berhasil melawan pasukan tank Jerman kembali. Do it. Verkar nog. Daniel, Moskalenko, Klonchkov, dan 3 orang tentara lainnya berhasil selamat dari pertempuran. Даня. Скоро. Film pun selesai. Asli seru ya filmnya. Mungkin segitu aja alur cerita film Panfilops 28. Mohon maaf bila ada kesalahan nama tokoh atau kata-kata yang menyinggung. Soalnya film Rusia anjing karena emang hese. Saya Dharma, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Daki Moskalenko.